محمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wasallallahumma ala sayyidina wa habibina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan mizan atau al-mizan atau timbangan atau penyeimbang, di mana dengan mizan ini diharapkan jika kita melakukan kesalahan kita cepat memperbaiki, jika kita bermaksiat cepat bertaubat, dan jika kita tersesat paling tidak kita tahu jalan pulang. Inilah fungsi dari mizan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat manusia, yang memang di dalamnya ada unsur takwa, ada unsur fujur, ada akal, ada nafsu, dan juga ada syaitan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah mizan tersebut? Para ulama membagi al-mizan atau timbangan atau penyeimbang bagi kita umat manusia itu ada 4. Yang pertama yang disebut dengan mizanul yaum atau timbangan harian. Yang kedua yang disebut dengan mizanul usbu atau timbangan mingguan. Yang ketiga disebut dengan mizanus sanah atau timbangan tahunan, artinya bersifat tahunan. Dan yang keempat, yang terakhir itu yang disebut dengan mizanul umri atau timbangan seumur hidup. Kita bertanya kembali, apa itu mizanul yaum? Apa itu mizanul usbu, mizanul sanah, kemudian mizanul umri? Dari yang pertama, mizanul yaum. Mizanlah as-shalawatul khamsu atau salat 5 waktu. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, berjamaah, dengan khusyuk, maka selama 1 hari insya Allah hidup kita akan terseimbangkan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi dari mizanul yaum atau timbangan harian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar.
sahabat Anas, dia pernah bercerita seperti ini. Ada salah seorang sahabat, ya karena dia belum baik mungkin belum disebut sebagai sahabat. Jadi ada seseorang yang terus sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang Rasul. Tapi kemudian orang ini terus, maka hal ini diadukan, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jawab Rasul? Beliau menjawab, Inna sholatahu tanhahu yauman. Sholat yang dilakukannya meskipun seperti itu, insya Allah pada satu hari nanti yang tidak lama lagi akan mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar. Dan ternyata benar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian orang tersebut bertaubat, wa hasunat taubatuhu, dan taubatnya betul-betul taubat nasuha. Gara-gara apa? Gara-gara sholat. Maka jangan menyepelekan sholat. Kalau kita masih merasa maksiat jalan terus, padahal kita sudah sholat, terus sholat, perbaiki sholatnya. Mudah-mudahan sholat kita pada suatu hari nanti akan mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, dan betul-betul ikhlas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu kitab, ada dalam kitab An-Nuzhah karangan Al-Imam An-Naisaburi, itu disampaikan satu cerita, satu kisah. Ada seseorang yang menyukai istri orang lain. Kita nih mencintai, menyukai istri orang lain. Kalau yang disukai adalah anak gadis atau janda, itu masih lebih mending. Ini yang disukai, yang dicintai adalah istri orang lain. Begitulah pintarnya, hebatnya setan menggoda manusia. Banyak anak gadis, banyak janda dan seterusnya, yang disukai, yang dicintai adalah istri orang. Istrinya kan merasa risih. Maksudnya wanita ini merasa risih yang dicintai oleh orang tadi. Akhirnya dia mengadu kepada suaminya. Mengadu, menceritakan apa yang terjadi. Kebetulan suaminya ini adalah orang soleh. Suaminya adalah orang soleh. Kata suaminya, turuti saja apa maunya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Minta agar dia mau sholat subuh bersamaku. Bersama suaminya selama 40 hari. Jadi kalau mau istrinya sholat dulu bersamanya selama 40 hari, sholat subuh disampaikan kepadanya, dan ternyata dia menyanggupi. Motivasinya tentunya apa? Ya istrinya. Motivasinya tidak lain adalah istrinya. 1 hari, 2 hari, terus sampai kemudian genap 40 hari. Ketika sudah 40 hari ditanya, bagaimana keinginannya? Jawab orang tadi, sekarang saya tidak menginginkan istrimu, Tuhan. Yang saya inginkan adalah untuk terus sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suaminya tadi yang tidak tadi adalah orang soleh berkata, Shadaqallahul azim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah 40 hari berjibaku berjuang untuk sholat subuh bersamanya, baru kemudian Allah menurunkan apa? Hidayah. Oleh karena itu, terus mari kita lakukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu merupakan al-mizan. Mizan yang pertama yang bersifat harian. Mizan yang kedua, ini cepat, itu mizanul usbu atau timbangan mingguan. Timbangan mingguan tidak lain adalah sholatul jumu'ah atau sholat jum'ah. As-sholawatul khamsu wal jumu'atu idal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Sholat 5 waktu, kemudian antara jum'ah, maksudnya jum'ah sekarang dengan jum'at berikutnya, itu menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 pekan. Maka kalau di hari Jumat kita mandi seperti mandi janabah, kemudian datang pagi-pagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita sholat sunnah dulu, kemudian baca Quran dulu, mendengarkan khutbah dengan seksama, dan sholat Jumat, maka insya Allah Ta'ala selama 1 minggu hidup kita akan terseimbangkan.
Ini mizanul usbu. Yang ketiga, mizanus sana atau timbangan tahunan. Apa kira-kira Pak? Timbangan tahunan, betul, tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Jika kita puasa dengan sebaik-baiknya, qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, membaca Quran, tadarrus, membayar zakat, sedekah, infak dan seterusnya, maka insya Allah Ta'ala selama 1 tahun berikutnya kita akan diseimbangkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Madil Mawasim minal Wadhaib menyebutkan bahwa para sahabat 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita menjelang Rajab baru kemudian berdoa. Bagaimana doanya Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mulai berdoa ketika bulan Rajab sudah menjelang, yaitu masih lebih baik. Tapi para sahabat 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 6 bulan pasca Ramadan mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, terima amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Itu terus mereka berdoa 6 bulan pasca bulan Ramadan. Oleh karena itu perhatian mereka terhadap bulan suci Ramadan itu 1 tahun penuh. Dengan demikian hidup mereka terseimbangkan selama 1 tahun. Satu lagi yang disebut dengan mizanul umur atau timbangan seumur hidup. Apa kira-kira Pak? Tidak lain adalah al-hajju ila baitillah, yaitu berhaji ke Baitullah. Jika kita berhaji ke Baitullah, niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mendapatkan pahala haji mabrur, maka insya Allah Ta'ala seumur hidup kita akan diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi cita-cita kita, meskipun kuota susah, sekarang ada corona, covid dan seterusnya, ini menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan kita bisa berhaji, mendapatkan haji yang mabrur, dan hidup kita diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi dalam 2 ayat ini yang berbeda surat itu ada sesuatu yang perlu kita cermati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji, ayat pertamanya adalah walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya walillahi, sebelum kita berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, niatnya harus lillahi ta'ala. Sebelum kita berangkat harus lillahi ta'ala. Kemudian wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kita sudah menyempurnakan haji, sudah menyempurnakan umrah, juga disebut oleh Allah wa atimul hajja wal umrata lillahi. Artinya kita pulang dari kota suci Mekah, dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kampung halaman kita, ke negeri kita, itu juga harus lillahi ta'ala. Gelar hajinya bukan untuk prestis, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk naik pangkat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berangkat karena Allah, pulang juga karena Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang insya Allah akan mendapatkan pahala haji mabrur, dan insya Allah akan mendapatkan keseimbangan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat mizanul yaum, timbangan harian yang tidak lain adalah as-shalawatul khamsu, kemudian timbangan mingguan yang tidak lain adalah sholatul jumu'ah, kemudian timbangan tahunan yang tidak lain adalah bulan suci Ramadan atau siyamu Ramadan, dan yang keempat
timbangan seumur hidup yang tidak lain adalah berhaji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keempat hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka untuk membuka kajian kita, untuk meneruskan kajian kita yang tidak lain adalah hadis-hadis Arba'in Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-33. Al-Hadisus Salisu Wassalasun, hadis yang ke-33. Hadis yang ke-32 kemarin masih ingat? La dororo wala diror. Itu enggak boleh lupa. Enggak boleh lupa. La dororo wala diror. Ini juga sebetulnya pendek. Awalnya sebetulnya saya mau membuat tulisan, mau membuat rangkuman agar bisa difotokopi, tapi karena saya ada kegiatan, ada keluar pulang itu setelah Isya, sampai jadi mohon maaf. Jadi kita baca hadisnya, kemudian nanti kita maknai dan kita keluarkan keteladanan yang ada di dalam. Insya Allah hadisnya juga tidak terlalu panjang. An Ibnu Abbasin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya kita selalu mengkaji, coba untuk menelaah ar-rawil a'la atau perawi pertama yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah para sahabat. Ibnu Abbas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya beliau itu adalah sahabat yang memiliki 4 kemuliaan. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang memiliki 4 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah karamatus sahabah. Jelas beliau adalah sahabat, oleh karena itu orang yang dimuliakan, generasi yang dimuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho rela kepada mereka, mereka juga ridho rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalau kita menyebut sahabat, kemudian doanya adalah radhiyallahu anhu. Karena Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sendiri dalam Al-Quran yang menyebut seperti itu. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika disebutkan nama sahabat, kita doakan radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah rela kepada mereka, yang insya Allah kebaikannya juga kembali kepada diri kita. Jadi yang pertama, kemuliaan Ibnu Abbas adalah karena beliau seorang sahabat, karamatus sahabat. Yang kedua, kemuliaan beliau adalah karamatu ahlil bait, karamatun nasab. Karena beliau adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammi Rasulillah. Bahkan beliau Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sudah muslim sejak kecil. Kalau yang lainnya, Abu Bakar, beliau memulai Islam setelah dewasa. Umar bin Khattab, bahkan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ibnu Abbas itu beliau sudah berislam, memeluk Islam sejak beliau kecil. Karena memang beliau ini lahirnya belakangan. 3 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru beliau lahir. Begitu lahir, langsung ditahnik, langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang pertama kali masuk ke dalam perutnya itu tidak lain adalah air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keberkahan. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat yang bisa kita katakan sudah muslim sejak kecil. Sejak kecil. Jarang
sudah muslim sejak kecil, betul kan? Tapi kita bukan sahabat, bahkan bukan tabi'in. Kalau beliau Ibnu Abbas begitu lahir sudah berstatus sebagai seorang muslim, langsung didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan yang kedua bagi Ibnu Abbas karena beliau adalah min ahli bait, termasuk keturunan dari bapak-bapak yang melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya beliau adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang berada di dalam diri Ibnu Abbas adalah karamatul ilmi, kemuliaan ilmu pengetahuan. Makanya julukan beliau itu adalah al-habru wal bahru. Al-habru itu maknanya adalah al-alimus sholih, orang yang alim tapi juga soleh. Al-bahru, orang yang wawasannya luas, kemampuan berpikirnya itu sangat-sangat luar biasa. Maka kalau menurut Abdurrahman Ra'fat Basha di dalam kitabnya Rumah Ibnu Abbas kelak ketika beliau sudah dewasa, kalau sekarang itu seperti universitas. Kalau sekarang seperti universitas. Di sini di Ciputat ada UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada UI, ada UNJ dan seterusnya. Oleh beliau dikatakan bahwa rumah Ibnu Abbas, rumah Abdullah bin Abbas ketika beliau sudah dewasa itu persis seperti universitas sekarang. Hanya saja bedanya, kalau universitas itu memiliki banyak dosen, banyak guru, banyak profesor, Universitas Ibnu Abbas, gurunya, dosennya, profesornya hanya beliau sendiri. Itu luar biasa. Jadi pagi setelah subuh datang serombongan sahabat belajar kepada Ibnu Abbas atau tabi'in, datang kepada beliau untuk belajar tentang Al-Quran, tentang qiraat. Selepas mereka datang lagi rombongan berikutnya belajar ilmu tafsir dan seterusnya. Selesai mereka datang lagi rombongan berikutnya belajar tentang al-halal wal haram, tentang fikih. Selepas mereka datang lagi belajar tentang al-maghazi, tentang perangan Rasulullah, belajar tentang syair-syair Arab dan seterusnya. Makanya mirip seperti universitas sekarang. Bahkan tidak jarang setiap harinya itu digilir. Misalkan hari ini belajar fikih, besok belajar tentang tafsir, besok belajar tentang maghazi, besok belajar tentang ayyamul Arab, besok belajar terus. Itulah Ibnu Abbas. Dan kemuliaan yang terakhir tidak lain adalah karomatut taqwa, atau kemuliaan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau shaimun nahar, berpuasa di siang hari, qaimul lail, bangun malam, sholat di malam hari, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-rawil a'la, perawi pertama dari hadis ini, hadis yang ke-33, tidak lain adalah Ibnu Abbas, orang yang memiliki 4 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama karena dirinya sebagai seorang sahabat, kemudian yang kedua karena termasuk keluarga Rasulullah, yang ketiga karena kemuliaan ilmunya, dan yang keempat karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti, mungkin kita hanya bisa mendapatkan 2, yaitu karamatul ilmi, itu juga mungkin tidak seberapa, dan yang kedua karamatul taqwa, itu juga mungkin tidak seberapa. Kalau karamatul ahlil bait, keluarga Rasulullah, ya tidak mungkin, kita kan bapak ibunya berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan karamatus sahabat, itu juga tidak mungkin karena kita lahir di generasi sekarang. Ala kulli hal, apapun yang bisa kita teladani, mudah-mudahan bisa kita teladani. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada hadisnya. Kalau sudah terlalu lama, ingatkan saya. Mudah-mudahan jamnya tidak salah.
Karena bulan yang lalu jamnya tidak bergerak di situ-situ saja. Qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi hadis ini itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum, khususnya hukum yang terkait dengan perseteruan atau persengketaan. Jadi hadis yang ke-30, yang ke-33 itu terkait dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya terkait dengan persengketaan atau perseteruan yang terjadi antar sesama manusia. Coba kita mulai. Lau yu'tun nas, seandainya manusia itu diberikan kesempatan bidakwahu, dengan klaimnya, dengan gugatannya, ladda'a rijalun amwala qaumin, maka pasti orang-orang akan mengaku-ngaku, akan mengklaim harta benda milik orang lain yang bukan miliknya, maksudnya akan diklaim, akan diaku. Wa dima'ahum, juga darah mereka, jiwa mereka. Artinya begini, kalau misalkan orang hanya sekedar mengklaim atau mengaku-ngaku diberikan ruang dalam peradilan Islam, yakin besok akan terjadi kekacauan. Oh, mobil itu punya saya, diklaim kemudian diajukan ke pengadilan. Oh, tanah yang di sana itu punya saya, kemudian diklaim dan diajukan ke pengadilan. Bahkan mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa si Anu telah membunuh bapak saya, si Anu telah melukai saudara saya. Maka akan terjadi kekacauan dalam masalah perseteruan atau gugatan. Ya, sekarang saja seperti itu, banyak gugatan-gugatan. Oleh karena itu Islam memberikan panduannya, Islam memberikan pedomannya. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, kalau ada persengketaan antara dua pihak, antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, kalau kita menggugat sesuatu, kata Rasul, atau orang yang menggugat sesuatu, dia harus memiliki al-bayyinah. Al-bayyinah itu tidak lain adalah bukti, atau sekarang disebut dengan alat bukti, baik itu merupakan saksi ataupun bukti-bukti pendukung yang lain. Kemudian wal yaminu 'ala man angkar, jika buktinya tidak terlalu kuat, maka disyaratkan bagi orang yang tergugat agar dia bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak melakukan atau tidak terkait dengan gugatan. Dengan demikian maka kemudian masalah dianggap selesai. Jadi inti hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan sebagian riwayatnya itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, begini. Paling tidak dalam hadis ini itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pihak yang menggugat. Pihak yang menggugat disebut dengan al-mudda'i. Kemudian pihak yang digugat, yang tergugat itu disebut dengan al-mudda'a alaih. Al-mudda'i penggugat, al-mudda'a alaih adalah orang yang digugat. Di tengah-tengah itu ada al-hakim atau hakim, di mana pada zaman Rasulullah SAW hakimnya itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya seperti itu. Saya ingin coba jelaskan lebih luas. Agama Islam itu betapa sempurna, mengajarkan tentang kemurnian akidah, mengajarkan tentang
kesempurnaan ibadah, mengajarkan tentang kemuliaan akhlak, dan juga menetapkan dasar-dasar hukum. Dasar ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu dan menginspirasi peradilan-peradilan di seluruh dunia. Bahwa ketika ada perseteruan antara penggugat dan yang digugat, kemudian di tengah-tengahnya ada seorang hakim, maka yang wajib memberikan bukti itu tidak lain adalah pihak penggugat. Jika buktinya tidak terlalu kuat, maka kemudian pihak tergugat diminta untuk bersumpah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pengakuan al-mustasyrikun. Al-mustasyrikun itu tidak lain adalah orang-orang orientalis. Dia bukan muslim, tapi kemudian mempelajari Islam. Biasanya orang barat itu banyak yang paham tentang Islam, maka disebutnya tidak lain adalah mustasyrik dalam bahasa Arabnya atau orientalis. Dia paham betul tentang Islam. Bahkan dulu zaman penjajahan Belanda itu ada orientalis yang namanya Senok Hugroni. Dia belajar ke Mekah, hafal Quran, tapi kemudian tidak memeluk agama Islam. Jadi Islam itu hanya sebagai wawasan bagi dia, hanya sebagai ilmu pengetahuan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Yang dikatakan oleh mereka bahwa hukum Islam itu sempurna. Hukum Islam itu sempurna, cocok diterapkan untuk semua kalangan. Untuk para raja, para penguasa, cocok. Untuk hamba sahaya yang paling rendah kedudukannya juga cocok, sama. Inilah Islam. Bahkan sebetulnya undang-undang atau hukum yang diterapkan oleh Barat sekarang ini, mereka berhutang terhadap undang-undang atau hukum Islam, tapi mereka tidak mengakui bahwa sebagian hukum mereka itu diambil dari hukum Islam. Sebagai bukti, ada di antara hadirin yang pernah dengar nama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu adalah seorang kaisar dari Prancis. Seorang kaisar dari Prancis yang menjajah berbagai wilayah, termasuk diantaranya adalah Mesir. Kalau kita dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, kalau Mesir itu diantaranya dijajah oleh Prancis pada zaman imperialisme. Ketika Napoleon Bonaparte, kaisar Mesir, pemimpin tertinggi Prancis, pemimpin militer tertinggi Prancis, menjajah Mesir, itu dia mengambil banyak sekali kompilasi hukum Islam. Di antaranya adalah yang termaktub di dalam madhab Maliki, kemudian dijadikan hukum Prancis. Tapi kemudian tidak disebutkan bahwa referensi ini berasal dari hukum Islam. Jadi orang-orang Barat yang katanya objektif, mereka itu sebetulnya tidak objektif, dan yang mengatakan seperti itu tidak lain adalah para orientalis sendiri. Maka saya katakan bahwa ini adalah bagian dari dasar-dasar hukum Islam yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu, dan hingga saat ini masih tetap relevan, bahkan sampai akhir hayat. Sekarang undang-undang kekarantinaan dalam menyikapi wabah yang katanya apa? Jika kita berada di suatu wilayah, kemudian kita tidak boleh keluar. Orang yang berada di wilayah lain tidak boleh masuk. Siapa yang menentukan hal ini pertama kali? Tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah 14 abad yang lalu sudah menentukan itu. Ketika terjadi taun atau wabah, kata Rasul, apabila kalian mendengar idza sami'tum at-tauna bi ardin, kalau misalkan kalian mendengar ada taun, ada wabah, ada pandemi di suatu tempat, maka kata Rasul, fala tadkhuluha, jangan kamu memasukinya. Sebaliknya, wa idza waqa'a bi ardin, apabila taun tersebut terjadi di satu wilayah dan kamu berada di dalamnya, maka kemudian jangan keluar. Prinsip yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan yang ditentukan oleh orang modern. Maka hukum Islam itu sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Hanya saja kita ini gaya-gayaan ke barat-baratan. Kita hukumnya menggunakan hukum Belanda. Padahal Perancis sendiri mengadopsi, mengadaptasi sebagian besar hukum Islam. Harusnya kita sebagai umat muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hukum kita sendiri, yaitu hukum Islam. Karena hukum Islam itu sangat-sangat sempurna sebagaimana yang dikatakan oleh para orientalis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar. Saya akan memberikan satu contoh kasus. Contoh kasus ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Mudah-mudahan dengan contoh kasus ini nanti kita bisa menganalisa kira-kira siapa yang harus memberikan bukti dan seterusnya. Yaitu kisahnya atau kasusnya Nabiullah Yusuf alaihi salam yang diceritakan di dalam surat Yusuf. Apa kasusnya, Pak? Kasusnya bahwa orang yang memelihara Nabiullah Yusuf sejak kecil, boleh dianggap sebagai ibu angkatnya ataupun majikannya, yang dalam beberapa tafsir itu disebut sebagai Zulaikha atau Imro'atul Aziz kalau bahasa Quran. Artinya istri seorang penguasa, istri seorang jenderal. Dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa namanya, tapi dalam beberapa kitab tafsir konon katanya namanya Zulaikha. Ya sudahlah, untuk memudahkan kita sebut wanita tersebut bernama Zulaikha. Kasusnya, wanita ini mencintai anak angkatnya sendiri, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang sebetulnya tumbuh membesar di hadapannya. Bahkan cintanya kalau bahasa kita itu sampai ke ubun-ubun. Qad syaghafaha hubba. Asy-syaghaf itu dalam bahasa Arab maknanya adalah cinta yang sudah menembus dinding hatinya. Jadi kalau benteng itu berarti bentengnya sudah jebol oleh serangan-serangan yang dari luar. Begitulah cinta Zulaikha kepada Yusuf. Cinta syahwat, sehingga kita bilang tidak tahu malu dan seterusnya. Masa ada ibu suka terhadap anaknya sendiri? Tapi karena sudah masuk syaghaf, maka kemudian itu dilakukan. Singkat cerita, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, Zulaikha mencoba merayu sekuat mungkin, merayu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi beliau adalah seorang nabi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ingin melarikan diri dari perangkap Zulaikha itu. Nabiullah Yusuf lari, kemudian dikejar oleh Zulaikha. Begitu mau buka pintu, kira-kira tiba-tiba suaminya Zulaikha yang katanya bernama Kitfir atau Kutifar itu datang masuk. Lah, suaminya datang masuk melihat dua orang sedang kejar-kejaran. Siapa? Zulaikha dan Nabiullah Yusuf. Maka Kutifar atau Kitfir, suaminya Zulaikha tadi, pasti menduga ini ada apa-apa. Ini ada apa-apa. Daripada Zulaikha ini ketahuan belangnya, akhirnya terlebih dahulu dia berkata kepada suami, qala,
Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kalau bahasa kita, wahai suamiku, Yusuf ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepadaku. Apa balasan? Apa hukumannya? Pilihannya dua. Harus dipenjara atau mendapatkan hukuman yang seberat-berat. Itu yang dikatakan Zulaikha. Ini berarti masuk dalam kategori tuhmah atau iddia atau klaim yang disampaikan oleh Zulaikha terhadap Yusuf. Sekali lagi, kalau saya menyebut nama, baik itu Zulaikha ataupun Kitfir ataupun Putifar, jangan dianggap bahwa nama itu betul-betul 100% benar. Karena ini hanya berdasarkan riwayat-riwayat. Dan riwayatnya itu bukan riwayat yang mutawatir, yang harus kita pegangi, bahkan ahad. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan siapa nama wanitanya, siapa nama penguasa atau panglimanya tersebut. Kenapa saya sebutkan? Tidak lain sekali lagi untuk memudahkan. Tentunya Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau membela diri. Maka beliau katakan, qala dia rawadatni an nafsi. Bukan saya yang menginginkan, tapi Zulaikha yang menginginkan. Dia yang memerangkap saya agar memuaskan nafsunya. Terjadi apa? Debat, argumentasi. Zulaikha ingin selamat dari suaminya, tentu Nabi Yusuf alaihissalam ingin membela dirinya. Maka perlu apa di sini? Perlu ada bukti. Katakanlah kalau hakimnya suaminya tadi, perlu ada bukti, perlu ada al-bayyinah. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, harusnya siapa yang memberikan bukti, Pak? Harusnya siapa yang memberikan bukti? Apakah Zulaikha ataukah Yusuf? Berdasarkan hadis yang tadi, harusnya yang memberikan bukti tidak lain adalah Zulaikha. Kenapa? Karena Zulaikha yang menuduh, yang mengklaim bahwa Nabiullah Yusuf ingin berbuat sesuatu yang tidak senonoh terhadap dirinya. Maka dicarikanlah saksi. Kata suaminya, harus ada yang menyaksikan siapa yang berbohong. Maka dalam Al-Quran disebutkan fasyahida syahidum min ahliha. Artinya di antara keluarga Zulaikha itu ada yang bersedia menjadi saksi. Bahkan bisa jadi ditunjuk oleh siapa? Oleh Zulaikha. Demi kepentingannya. Ketika dia keluarga, otomatis dia akan membela Zulaikha. Tapi apa yang terjadi? Saksi ini seolah-olah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata saksinya yang tidak lain adalah bukti. In kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Kata saksinya, dilihat saja, diamati saja. Kalau baju bagian depannya robek, maka berarti yang benar, yang betul adalah Zulaikha. Dan Yusuf termasuk orang yang bohong, pendusta. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Jika baju bagian belakangnya yang robek, maka berarti Zulaikha pendusta. Yang jujur, yang benar adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka kemudian diperiksa. Ternyata yang robek bagian mananya, Pak? Yang robek adalah bagian belakangnya. Maka diputuskan bahwa yang bersalah dalam kasus ini tidak lain adalah Zulaikha, istrinya penguasa tadi. Nanti ada yang bertanya lagi, Ustadz, kenapa baju robek depan belakang itu menjadi bukti? Jelas, kalau robek di depan
Artinya yang menginginkan itu tidak lain adalah Nabiullah Yusuf. Kemudian Zulaikha berontak, akhirnya bagian depannya robek. Tapi ketika yang robek ada di bagian belakang, berarti Yusuf ini dikejar-kejar, begitu kan, oleh Zulaikha. Maka kemudian diputuskan bahwa yang bersalah dalam hal ini tidak lain adalah Zulaikha. Tapi karena dia istrinya penguasa, maka kasusnya ditutupi. Yusuf diminta untuk bungkam. Bahkan setelah itu yang dipenjara siapa? Yang dipenjara sampai beberapa tahun tidak lain adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Karena demi menyelamatkan istana, kira-kira seperti itu. Demi menyelamatkan kekuasaan. Maka akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dikambing hitamkan. Tapi tetap hikmah Allah itu berjalan, berlangsung. Justru dipenjaralah Nabiullah Yusuf alaihissalam mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya adalah Nabiun min Anbiya'illah. Kemudian dari penjara pula lah dia mendapatkan pengikutnya yang pertama kali. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kasus-kasus tentang peradilan, baik itu di zaman Nabiullah Dawud, Sulaiman, bahkan Nabiullah Muhammad SAW sangat-sangat banyak. Tapi karena jam terus bergerak, maka ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya, jika ada permasalahan, maka yang harus mendatangkan bukti itu tidak lain adalah pihak penggugat. Jika buktinya kuat, maka sudah selesai sampai di situ, harus diputuskan. Tapi jika buktinya tidak kuat, maka untuk melanjutkan kasus ini pihak tergugat harus disumpah, dan sumpahnya harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab kita bersumpah dengan nama Allah itu kira-kira dengan ucapan wallahi atau billahi atau tallahi. Jadi ada huruf qasam itu diantaranya waw, wallahi, billahi, tallahi. Yang sering kita dengar hanya wallahi, wallahi begitu. Tapi sebetulnya bisa billahi, billahi itu maknanya sumpah. Atau tallahi, tallahi. Itu maknanya sama, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi catatannya, ini sebagai hikmah yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terlalu banyak kita bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Artinya jangan bermain-main dengan sumpah dengan nama Allah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit demi Allah. Seolah-olah nama Allah itu dijadikan sebagai bahan olok-olok. Oleh karena itu, yang perlu kita teladani dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma halaftu billah." Saya tidak pernah bersumpah menggunakan nama Allah la shadiqan wala kadziban, baik saya itu benar apalagi saya berdusta. Kalau kita kan sebaliknya Pak ya, menggunakan nama Allah tapi kita sebetulnya bohong. Sudah disumpah di dalam Al-Quran juga tetap berbohong. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, mahalaftu billah, saya tidak pernah bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala la shadiqan, meskipun saya benar, wala kadziban, apalagi berbohong, berdusta. Bahkan dalam Sahihul Bukhari diriwayatkan Nabiullah Isa itu pernah melihat sesuatu, ada seseorang yang mengambil barang orang lain, berarti masuk dalam kategori pencurian. Ditanya oleh Nabiullah Isa, asarokta,
Apakah kamu mencuri? Apakah kamu mengambil hak milik orang lain? Apa jawabnya? Jawab orang ini, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Kalau bahasa kita kira-kira, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, aku tidak mencuri. Padahal Nabi Isa betul-betul melihat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa? Beliau mengatakan, amantu billahi wa kazabat aini. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin mataku yang salah. Padahal jelas-jelas mengambil barang orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terlalu agung bagi siapa? Bagi Nabiullah Isa alaihi salam, apalagi didustakan. Maka sekali lagi hikmahnya hadirin, jangan banyak-banyak kita menggunakan nama Allah untuk bersumpah, apalagi kita berdusta. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan melalui mizan-mizan yang saya sebutkan di awal tadi, mudah-mudahan derajat keimanan kita semakin meningkat, semakin meningkat, dan akhirnya kita masuk dalam kategori al-abrar yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa waffiqna 'amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.